Pengelolaan sumber daya pangan laut secara umum dihadapkan pada dua masalah, yaitu praktek penangkapan yang destruktif, tetapi kemampuan alam untuk menghasilkan yang terbatas dapat menyebabkan masalah ketahanan pangan. Akibat dari praktek penangkapan yang destruktif ini adalah kelebihan tangkap. Di sisi lain, keberlanjutan pemanfaatannya tidak diperhatikan sehingga produksinya akan terus menurun. Salah satu sumber daya perikanan yang perlu mendapat perhatian adalah ikan demersal karena menyumbang sebanyak 60% dari total hasil tangkapan pada tahun 2022 berdasarkan data KKP, dan salah satu jenis ikan demersal yang bernilai ekonomis adalah Sideromboos arsius atau ikan sebelah. Dengan keunggulannya memiliki daging putih yang lembut, gurih, serta kadar protein yang tinggi, dan juga ukurannya yang pas satu porsi hidangan satu orang, membuat ikan sebelah menjadi hidangan mewah di wilayah Eropa dan juga beberapa negara Asia Timur. Sedangkan pemanfaatan ikan sebelah sebagai ikan konsumsi di Indonesia masih sangatlah rendah jika dibandingkan dengan ikan demersal lainnya. Rendahnya pengelolaan ikan sebelah ini karena seringnya dikaitkan dengan adanya mitos seperti ikan cacat, ikan monster, ikan aneh atau julukan lainnya yang berkaitan dengan hal mistis karena matanya yang hanya berada di satu sisi. Pengembangan budidaya ikan sebelah menjadi salah satu alternatif yang menjanjikan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini karena budidaya tidak hanya dapat meningkatkan produksi ikan, tetapi juga dapat mengurangi tekanan pada populasi alami. Namun, hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara mendalam membahas aspek-aspek kunci dalam budidaya ikan sebelah seperti biologi reproduksi, ekologi, dan pembenihan ikan Sideromboos arsius. Kurangnya pemahaman terhadap karakteristik biologis dan kebutuhan lingkungan ikan sebelah menjadi kendala utama dalam pengembangan budidaya yang efisien dan berkelanjutan. Kajian bibliometri menunjukkan bahwa hasil kajian sebelumnya belum menghasilkan suatu rujukan yang memungkinkan peningkatan produksi pada ekosistem buatan melalui domestikasi. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut. Adapun kebaruan dari penelitian ini, yaitu parameter yang akan dikaji, merupakan suatu kebaruan karena berdasarkan hasil kajian bibliometri belum pernah dikaji secara lengkap dan menyeluruh terkait domestikasi pada spesies Sideromboos arsius. Berikut adalah proses pengambilan sampel, yaitu sampel ditangkap oleh nelayan di Kepulauan Spermonde dan didaratkan di TPI Pautere, Kota Makassar. Yang kemudian dibawa ke Lab Multitrophic Research Group Universitas Hasanuddin, Makassar. Pengamatan dilakukan 2 kali sebulan, yang mana tiap pengamatan yaitu diamati morfometrik meristik dan juga aspek reproduksinya. Setelah itu akan diamati kebiasaan makan yang telah diawetkan menggunakan formalin di laboratorium. Selain itu, beberapa hasil sementara pengamatan telah diseminarkan di International Marine and Fisheries Symposium pada tanggal 29 Juni 2024. Setelah semua rangkaian telah dilakukan, maka berdasarkan data terakhir, yaitu pada tanggal 8 Desember 2024, data tahunan tahun pertama pada kali ini akan dibuatkan artikel, yaitu luaran tambahan berupa publikasi internasional terindeks Scopus kuartil 2 pada jurnal Biodiversitas. Sehingga hasil pada penelitian ini ditemukan bahwa tingkat pemanfaatan ikan Sideromboos arsius sama dengan 0,09, yang artinya tingkat eksploitasinya masih rendah karena diperkirakan Sideromboos arsius adalah bukan spesies ikan target dan masyarakat cenderung menganggapnya ikan monster. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang terkontrol
agar ikan tidak mati secara alami tetapi bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Demikian beberapa hal yang terkait penelitian kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.